McLaren berhasil meningkatkan levelnya dalam memproduksi supercar melegenda. Lebih ringan, lebih cepat, dan diperuntukkan bagi yang tak kenal takut. Inilah McLaren 765 LT. British Automobile Manufacturer McLaren memberikan kejutan terbaru lagi bagi dunia otomotif. McLaren terlahir bukan hanya dari jiwa pecinta mobil biasa, tetapi dari jiwa tim balap yang masih eksis di Formula One. McLaren 75 LT atau Longtail merupakan versi terbaru dan high performance dari McLaren 720S yang sudah pernah ada dalam preview sebelumnya. Bisa dibilang, mobil ini adalah versi track balap dari 720S. Mobil ini diluncurkan pada tahun 2020 di Geneva Motor Show dan diproduksi terbatas hanya sebanyak 765 unit saja di seluruh dunia. Versi LT atau Longtail yang dikeluarkan oleh McLaren adalah sebutan bagi high performance supercar yang berfokus pada trek balap dengan lebih aerodinamis dan lebih ringan. McLaren 765 LT merupakan Longtail ketiga yang dikeluarkan oleh McLaren setelah 675 LT pada tahun 2015 dan 600 LT pada tahun 2018. Pada kedua LT sebelumnya saja sudah luar biasa, tetapi McLaren menyebutkan 765 LT ini menggunakan aerodinamika yang lebih inovatif sehingga dapat menciptakan downforce 25% lebih banyak dari 720S. Pada 720S, McLaren seperti sudah memberikan versi terbaiknya. Akan tetapi ternyata McLaren menjawab semuanya dengan mengeluarkan 765 LT ini. Memiliki tubuh yang diselimuti dengan carbon fiber, McLaren tidak main-main untuk menurunkan bobot 765 LT ini hingga mencapai 80 kg lebih ringan. Warna hijau pada tubuhnya bernama lime green dan bisa di-custom dari eksterior hingga interior sesuai dengan keinginan dan selera Anda melalui sales kami. Selain versi yang ada di sini, McLaren juga mengeluarkan versi Spider atau atap terbuka dari 765 LT ini. Mobil ini mungkin memang sekilas sangat mirip dengan 720S sebagai basisnya, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang terlihat dalam detail 765 LT ini. Jika dilihat dari kejauhan, tampak depan 765 LT mirip dengan 720S. Tetapi dengan lips yang terlihat lebih lancip dan dengan bentuk yang berbeda. Lips dan sirip terlihat menampilkan material carbon fiber. Kap depan pun terlihat memiliki lekukan cekungan yang condong ke arah tengah. Masih dengan eye socket headlights yang memiliki fungsi sebagai tempat LED headlight berteknologi static adaptive headlight. LED light strip serta terdapat lubang yang berada di antaranya. Lubang ini berfungsi untuk menyalurkan udara masuk sebagai pendingin ke radiator. Perlu dicatat bahwa lubang-lubang angin pada mobil ini bukan hanya sebagai desain yang unik, namun mempunyai fungsi tentunya. Tak lupa dengan adanya bagasi yang luas untuk menyimpan barang-barang serta adanya soket 12 volt. Diberikan julukan Longtail, mobil ini memang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan 720S. Dari samping terlihat moncong depan dan belakangnya lebih sporty dan lebih runcing, sangat cocok dengan alirannya untuk trek balap. Lekukan dan panel-panel terpisah yang terlihat pada tubuh mobil ini pun memang disiapkan dan didesain untuk menambah fungsi aerodinamis. Ya, selain memang mempercantik estetika dari mobil ini juga. Pada bagian samping, detail carbon fiber dapat terlihat dari sirip, spion, dan side skirt.
Pada aero winglet side skirt juga terdapat detail logo 765LT. Sistem kaki-kakinya pun dibuat lebih ringan dari para pendahulunya karena menggunakan velg berpalang 10 ultra lightweight dengan gloss black finish berukuran ring 20 inch. Kalipernya juga menggunakan warna yang sama dengan warna bodi dari mobil ini. Dan harus diketahui, kaliper dari 765LT ini menggunakan dari mobil McLaren Senna. Seperti ciri khasnya, McLaren menggunakan mekanisme pintu butterfly door juga bagi 765LT. Lubang-lubang kecil yang terletak banyak di bagian belakang ini bukan hanya untuk estetika, tapi memang sudah diperuntukkan bagi aerodinamika McLaren 765LT. Ada bagian yang mencolok dari tampak belakang mobil ini, yaitu adanya quad exhaust atau 4 lubang knalpot yang dilapisi dengan bahan titanium sehingga memberikan kesan yang lebih agresif dan berani. Dari belakang kita bisa melihat mesin dari 765LT ini yang tersembunyi di balik kaca bagian belakang. Spoiler dengan ukuran 50% lebih besar bukan hanya untuk gaya aja, tapi lebih lebar dan besarnya sudah dirancang untuk memaksimalkan kecepatan mobil ini. Nah, adapun potongan di tengah spoiler bertujuan agar menambah visibilitas pengemudi. Ketika mobil ini melakukan pengereman, maka spoiler akan bergerak aktif untuk membantu visibilitas dan aliran udara yang melewati mobil. Lampu belakangnya sangat simple dan sporty, berbentuk garis tajam yang mengikuti lekukan spoiler. Sekarang, mari kita lihat bagian interiornya. Kenyamanan dari bahan Alcantara leather yang menyelimuti seluruh interior McLaren 765LT menyambut kita saat pertama kali memasuki mobil. Sisi sporty terlihat dari penggunaan jok bucket seat beserta seatbelt yang juga berfungsi untuk menahan tubuh pengendara agar tetap dalam posisi aman saat melaju kencang maupun menikung. Pada 765LT tidak terdapat fitur elektrik pada jok guna meringankan bobotnya. Setir 765LT berbahan carbon fiber dan menggunakan teleskopik sehingga bisa diatur untuk kenyamanan berkendara. Dashboardnya simple dan ada layar yang cukup besar dengan tombol-tombol shortcut di samping-sampingnya untuk mengatur semua fitur termasuk track telemetri dan variable drift control. Gaya simple McLaren ini ditunjukkan agar pengendara tetap dapat fokus menyetir mobil. Pada mode track, instrumen cluster akan berubah dan hanya menampilkan RPM, gigi, dan kecepatan layaknya sebuah mobil balap sesungguhnya. Oke. Mari kita coba membawa mobil yang katanya dikhususkan pada trek balap di jalan raya di Jakarta. Waktu awal menyalakan mobil ini ada rasa yang khas tentunya dari sebuah mobil balap. Settingan dan suspensi dan mode berkendara akan saya rubah terlebih dahulu ke mode comfort. Pada mode ini suspensi dan rasa berkendara masih terasa nyaman dan empuk. Saya tidak menyangka membawa mobil ini ternyata sangat nyaman dan tentunya sangat kencang. Mungkin karena adanya peran dari material carbon fiber yang melapisi mobil ini sehingga beratnya pun berkurang hingga 80 kg dari 720S. Hanya dibutuhkan 2,8 detik untuk mobil ini melaju dari 0 ke 100 dan menuju 207 km per jam tidak lebih dari 7 detik. Jadi nggak heran jika mobil ini memang cocok untuk trek balap sebetulnya.
Nah, McLaren 765 LT ini memiliki mesin 4 liter V8 yang dibuat antara 720S dan McLaren Senna. Mobil ini juga memiliki torsi 800 Nm pada 5.500 RPM. Lebih besar 30 Nm dari 720S yang memiliki torsi 770 Nm. Sekarang kita akan coba pindahkan ke mode track dua-duanya. Nah, walaupun mobil ini sangat kencang, namun guncangannya masih bisa dihandle dengan baik menurut saya. Dan terasa rigid sekali suspensinya. McLaren 765 LT ini memang spesial karena memiliki 755 horsepower. Nah, mobil ini jauh lebih terasa daripada 720S. Jauh lebih terasa seperti beneran berada di dalam sebuah mobil balap. Andai aja kita bisa mencoba mobil ini di track balap, mungkin kita bisa melihat performa top speed mobil ini yang konon katanya mencapai 330 km per jam. Nah, bahkan pada kecepatan 250 km per jam, mobil ini menghasilkan downforce sekitar 200 kg ke bawah. Di RPM 4000, suara yang dihasilkan dari mesin V8 ini tidak ada lawan gagahnya. Dengan kemampuan untuk melaju hingga 330 km per jam, maka diperlukan sistem pengereman yang baik tentunya. Dan mobil ini bisa dijamin pakem remnya karena mengambil sistem pengereman dari McLaren Senna. Suara knalpotnya pun besar banget dan agak berubah sesuai dengan mode berkendara tentunya. Lebih terasa sangat agresif ketika tidak ada soft limiternya. Pedal gas dan pedal shiftnya pun menurut saya cukup responsif dan tidak terasa ada delay atau semacamnya. Tentu karena lintasan balap mungkin akan lebih ekstrim jauh dibandingkan di jalan raya seperti ini. McLaren 765 LT memang dirancang bukan hanya untuk estetika dan kecepatan semata. Tapi bagi yang benar-benar memahaminya, mobil ini adalah sebuah upgrade rancangan dari McLaren untuk menghasilkan lap terbaik dalam lintasan balap. Mobil ini adalah menurut saya long tail yang paling kuat, lebih ringan dan lebih cepat berkat bantuan struktur monocage 2 dari 720S. Tidak lebih dari 5 unit mobil ini di Indonesia. Jadi bagi sang penikmat adrenalin, saya rasa mobil ini mampu memuaskan Anda.